Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 226 Kabut Beracun dan Serangga Beracun. Begitu saja, dua orang baik di bawah gerbang 9 naga ini dibunuh oleh Zuoyu begitu saja. Setelah mengumpulkan kedua mayat tersebut, Zuoyu memasukkan King Wuchen ke dalam kuali Tongtian lagi, meninggalkan laut, kembali ke kota Changlang, dan tertidur. Keesokan harinya, sebuah pot meledak di kota Changlang, karena kepala sekolah Chang Haimen dan pemilik Pulau Delima semuanya meninggal, dan kedua kepala itu diletakkan di pantai di tepi laut. Gerbang Changhai dan Pulau Delima juga dibakar, semua ini dilakukan oleh Zuoyu. Semua orang tahu hubungan antara Zuoyu dan Jiu Longmen. Ini adalah balas dendam Zuoyu terhadap Jiu Longmen. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Untuk balas dendam, ada Chang Haimen dan Pulau Delima sebagai contoh, tidak ada yang meragukan Zuoyu kekuatan lagi. Zuoyu menghitung panen tadi malam, total ada 700 juta batu roh, ada juga banyak pil, jimat, dan senjata ajaib, dia tidak membutuhkan barang-barang itu, semuanya untuk Istana Yueru. Hari ini dia meninggalkan Kepulauan Changlang dan berangkat ke Istana Yueru. Lokasi Istana Yueru umumnya hanya diketahui oleh murid sekte utama Istana Yueru, dan merupakan tempat yang sangat rahasia di dunia kultivasi. Zuoyu memiliki peta ke Istana Yueru, tempatnya memang sangat tersembunyi, dan ada banyak bahaya di jalan, tapi tidak ada artinya bagi Zuoyu. Zuoyu datang ke pulau kecil tak berpenghuni dan membuka gua di pulau itu. Dia sibuk mencari kristal hitam akhir-akhir ini, dan dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Sekarang dia bisa pergi ke Istana Yueru sesuai jadwal setelah berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Ada danau peri di Mutiara Qiankun, yang membuat bunga roh itu tumbuh dengan cepat dan menjadi dewasa di area yang luas. Bunga roh ini dibudidayakan dengan hati-hati oleh lelaki hijau kecil dari suku kayu kuno, dan mereka juga menggunakan kekuatan khusus mereka untuk tumbuh. Begitu cepat, dan kualitasnya juga bagus. Meskipun pohon Tongtian masih merupakan pohon kecil, ia dapat memberikan kemampuan kepada manusia hijau kecil untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Zuoyu baru-baru ini. Pohon Tongtian ini adalah keberadaan yang paling banyak menyerap energi, apalagi sekarang khas setelah memasuki Danau Peri, kecepatan penyerapannya tidak selambat sebelumnya. Pohon Tongtian perlu menyerap banyak kekuatan murni untuk tumbuh, dan Zuoyu tidak tahu kapan akan tumbuh mencapai langit. Selama bertahun-tahun, Zuoyu telah berhasil mengintegrasikan seni mendalam Su lainnya dan Tongtian Jue, dan dapat berlatih pada saat yang sama untuk meningkatkan kekuatannya. Yang membuatnya sedikit tertekan adalah apinya saat ini masih San Wei Shenhuo, sedangkan Dong Yijun sudah mencapai Li Wei Shenhuo. Namun, Dong Yun berlatih lebih lambat darinya. Pada saat ini, dia harus mengagumi bakat Dong Yun. 3 bulan kemudian, Zuoyu keluar dari gua dan meregangkan pinggangnya, kekuatan di tubuhnya menjadi lebih murni, meskipun dia masih berada di tahap tengah tahap Shaiyuan, kekuatannya sedikit meningkat. 2 tahun telah berlalu sejak Kun Xian Hui, dan pertempuran hidup mati antara dia dan Huang He perlahan-lahan semakin pendek. Jika dia tidak bisa melawan pembangkit tenaga listrik puncak di alam Tongsuan dengan kekuatannya saat ini, apalagi Huang He memiliki Mei masuk ke alam Ascension. Meninggalkan pulau kecil, Zuoyu mengendarai astrolabe untuk terbang di atas laut, menuju barat daya, dan terbang menjauh dari Laut Cina Selatan. Zuoyu kembali ke daratan dan tidak berani menaiki astrolabe lagi, karena ada begitu banyak orang di sana. Tanah itu mudah akan ditemukan. Dia beralih ke berlari, dan ketika dia baru saja memasuki hutan. Zuoyu, haha. Tawa keras datang, dan Penatua Nanshan muncul di depannya. Zuoyu menghentikan langkahnya, Penatua Nanshan ini adalah penguasa alam kenaikan, berbeda dengan Liang Fei yang baru saja memasuki alam kenaikan. Tuan, lama tidak bertemu. Zuoyu tertawa, dan dengan cepat tenggelam ke tanah. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Nanshan mencibir, dan seluruh tanah tiba-tiba hancur. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar yang dalam muncul, dan tanah menghilang. Zuoyu terbang dengan kekuatan sihir transformasi bayangan, Penatua Nanshan menunjuk 5 jari, dan cahaya kuning keluar. Zuoyu mengeluarkan King Wuchen dalam sekejap. Begitu King Wuchen tertembak oleh cahaya, tubuhnya langsung berubah menjadi debu.
Ini membuat penatua Nanshan tertegun. Dia tidak menyangka King Wuchen akan dibawa bersamanya oleh Zuoyu. King Wuchen adalah salah satu murid kebanggaannya. Tapi sekarang dia dibunuh sendiri. Zuoyu baru saja mengalihkan perhatian penatua Nanshan sehingga dia bisa mengeluarkan astrolabe dan melarikan diri. Penatua Nanshan dikejutkan oleh kekuatan bintang-bintang dan kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini, dia melihat Zuoyu duduk di atas piring batu bundar, diterangi oleh topeng cahaya, bulu. Astrolabe telah diaktifkan, dan menghilang dalam sekejap mata. Zuoyu terbang menjauh, dan penatua Nanshan mengejarnya, tetapi tertinggal. Zuoyu mencoba yang terbaik untuk menggerakkan astrolabe. Kecepatannya sangat cepat bahkan Elder Nanshan tidak bisa melakukannya. Tampaknya penatua Nanshan memiliki konflik dengan para budak naga itu, jika tidak, dia tidak akan menggunakan jurus yang begitu kuat untuk membunuhmu. Ding Ling berkata Tuteska. Jika Zuoyu tidak bereaksi tepat waktu sekarang, mungkin dialah yang meninggal. Terlihat bahwa penatua Nanshan tidak memiliki kekhawatiran sama sekali, seolah ingin membunuhnya. Semua orang tahu bahwa selama Zuoyu mati, naga ajaib akan menghilang di dunia. Penatua Nanshan adalah budak naga, dan dia ingin membunuh Zuoyu. Buat naga itu menghilang. Ini membuat Zuoyu sulit untuk mengerti, bukankah budak naga ada hanya untuk kebangkitan naga ajaib? Mungkin penatua Nanshan bukan budak naga sungguhan dan tidak terikat oleh kontrak naga ajaib, jadi dia memiliki ambisi dan ingin mengendalikan seluruh istana naga ajaib. Tebak Cauldron. Zuoyu mengangguk, dia telah melihat kekuatan istana naga iblis sebelumnya, jika dia bisa memahaminya, itu memang akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Penatua Nanshan menyaksikan Zuoyu melarikan diri di depan matanya, dan dia menggunakan senjata ajaib yang membuatnya serakah, yang membuatnya cemburu. Ah! Penatua Nanshan berteriak ke langit, berbalik dan terbang. Dia baru saja hampir membunuh Zuoyu, tetapi Zuoyu tiba-tiba menggunakan King Wuchen sebagai perisai untuk mengalihkan perhatiannya, dan akhirnya membiarkan Zuoyu melarikan diri, yang membuatnya sangat menderita. Zuoyu duduk di astrolabe sepanjang jalan, terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Kecepatan astrolabe ini meningkat dengan kekuatan mentalnya kuat. Semakin banyak astrolabe menyerap kekuatan bintang, semakin cepat kecepatannya. Untuk pergi ke istana Yueru, Anda harus memasuki pegunungan Wansho, dan pegunungan Wansho sangat dekat dengan kota Jinshan. Zuoyu berencana untuk menyapa Liu Shuixin dari kota Jinshan. Setelah yang lain melihatnya, mereka menginjak terbang pedang dan terbang menuju kota Jinshan. Itu karena dia berlari di tanah sebelum penatua Nanshan melihatnya, karena hanya prajurit dan pembudidaya iblis yang menggunakan dua kaki untuk mengemudi. Penatua Nanshan hanya menebak pada saat itu, tetapi dia lebih suka membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Melihat gunung tinggi tempat kota Jinshan berada dari kejauhan, Zuoyu merasa sedikit aneh saat ini. Dia tidak berani mengirim Lingyan untuk menyelidikinya, karena banyak orang di dunia biara yang mengenal Lingyan, dan hanya Zuoyu punya Lingyan. Kalau di tempat ramai, mudah dikenali. Puncak kota Jinshan diselimuti awan dan kabut yang aneh, kata Ding Ling. Kota Jinshan awalnya dibangun di atas gunung yang tinggi, sehingga tidak mengherankan jika dikelilingi oleh awan dan kabut. Namun awan dan kabut saat ini bukanlah awan dan kabut yang terbentuk secara alami, melainkan sejenis kabut yang membuat orang merasa aneh. Zuoyu tidak tahu mengapa ini sangat aneh. Di suatu tempat, singkatnya, dia hanya merasa ada yang tidak beres. Berhenti! Teriak Cauldron Ling, dan tiba-tiba banyak orang terbang keluar dari gunung tempat kota Jinshan berada. Mereka semua menginjak pedang terbang, dan mereka sepadat serangga terbang. Ini membuat Zuoyu mengerutkan kening. Sesuatu pasti telah terjadi di atas sana. Sesuatu. Itu kabut beracun, kata Cauldron Ling. Zuoyu melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa Liu Shuixin terbang keluar dari kota Jinshan dengan 30 wanita dengan pedang terbang. Mereka adalah kelompok yang relatif lambat, karena mereka harus mengumpulkan barang-barang di kamar dagang Bailing. Pada saat ini, bayangan hitam besar muncul di puncak gunung. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa bayangan hitam ini dibentuk oleh serangga hitam beracun, dan mengejar para pertapa yang melarikan diri. Liu Shuixin dan yang lainnya ada di belakang, dan sekelompok besar serangga beracun perlahan mendekati mereka. Xian, ayolah! Seekor singa api dengan sayap merah terbang dengan cepat,
dan Zuoyu juga menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk terbang. Pada saat ini, Liu Shuixin melihat kedatangan Zuoyu yang tiba-tiba, dia sangat terkejut dan lega. Dia tahu bahwa kelompok serangga beracun di belakang sangat kuat, jika tidak, para pertapa itu tidak akan lolos. Baik Xian dan Zuoyu melepaskan api besar, membakar serangga beracun, mengulur waktu untuk Liu Shuixin dan yang lainnya, sampai Liu Shuixin dan yang lainnya pergi. Zuoyu menyingkirkan Xian, dan terbang ke arah Liu Shuixin dan yang lainnya dikatakan pergi. Maka Bian adalah tempat pegunungan 10.000 binatang berada. Liu Shuixin dan para wanita itu baik-baik saja, tetapi mereka menghirup gas beracun dan kepala mereka sedikit pusing setelah meminum ramuan Zuoyu, mereka merasa jauh lebih baik. Tuan Zuo, Anda menyelamatkan kami lagi, kata Liu Shuixin dengan lembut, dan wanita lain mengucapkan terima kasih satu demi satu. Meskipun penampilan Zuoyu telah banyak berubah, semua orang mengenali kekuatan sihir bayangan. Nona Liu, sama-sama, mau kemana? Zuoyu bertanya, lalu secara tidak sengaja melirik tubuh halus Liu Shuixin, mengagumi wajah anggun dan vulgar itu. Liu Shuixin sepertinya memperhatikan mata Zuoyu, wajahnya penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, tiba-tiba sekelompok racun muncul di kota Jinshan, dihancurkan di sana, kami berencana untuk pergi ke kota gunung salju terdekat. Hati-hati di jalan. Aku akan pergi ke istana Yueru. Zuoyu berbisik di telinga Liu Shuixin, karena kepergiannya ke istana Yueru harus dirahasiakan. Merasakan panas yang berhembus dari telinganya, wajah cantik Liu Shuixin menjadi semakin cerah, dan suaranya setipis nyamuk. Saya tidak bisa menghibur tuan muda di istana saat itu, tolong maafkan saya. Oke, aku pergi dulu. Zuo Asiu berkata, dia melepaskan pedang terbang dan memasuki pegunungan 10.000 binatang. Begitu Zuoyu pergi, para wanita di belakang Liu Shuixin berkumpul satu demi satu, mengolok-olok rasa malu Liu Shuixin tadi. Kamu nak, kamu bisa menggertak beberapa gadis jujur. Ding Ling tertawa. Haha, aku juga laki-laki, jadi sesekali menggoda wanita cantik tidak apa-apa. Zuoyu tertawa. HMPH, kamu punya nyali untuk menggoda Dong Yun. Ding Ling mencibir. Jangan berani untuk saat ini. Zuoyu menggosok dagunya, memikirkan Dong Yun yang selalu menggunakan kekerasan sebelumnya, dia merasa takut untuk sementara waktu. Tapi aku akan segera menemui kedua adik perempuannya, haha. Zuoyu tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat jahat. Dia telah berjanji pada Dong Yijun untuk membantu Sialan dan Dong Yao memutuskan kontrak. Pakaian. Jangan terlalu berpuas diri, racun di kota Jinshan tidak muncul begitu saja. Apakah Anda ingat bahwa ada setan beracun kuno di sini? Kata-kata Chaldron Ling seperti baskom berisi air dingin, menghancurkan fantasi indah Zuoyu. Bab 227 Grandmaster. Setelah Grandmaster Zuoyu melarikan diri dari sana terakhir kali, dia tidak tahu apa yang terjadi pada iblis beracun kuno. Dia hanya tahu bahwa prajurit yang mengendarai elang telah masuk. Meskipun dia telah melihat prajurit itu nanti, dia tidak memiliki kesempatan untuk tanyakan masalah iblis beracun kuno. Menilai dari apa yang terjadi di kota Jinshan, kemungkinan besar iblis beracun yang melakukannya, hanya iblis beracun yang memiliki kemampuan untuk melepaskan begitu banyak zat beracun dan awan beracun sekaligus. Dan hutan ini sangat dekat dengan tempat munculnya iblis beracun kuno, jadi kamu harus melewati hutan ini untuk sampai ke istana Yueru. Keberuntunganku tidak mungkin seburuk itu. Baru saja ketika aku pergi ke istana Yueru, aku menemukan benda ini, gumam Zuoyu. Dengan firasat buruk di hatinya, dia melepaskan astrolabe, duduk di atasnya, terbang dengan cepat atas hutan membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Dia tidak berpikir bahwa setan beracun kuno bisa mengejar astrolabenya. Dia segera menemukan bahwa dia salah, karena dia merasakan massa benda hitam keluar dari belakang, mendekatinya dengan cepat. Itu adalah massa udara hitam, dan ada seseorang di udara hitam. Itu adalah iblis beracun kuno. Zuoyu dengan putus asa mendesak astrolabe, tetapi jarak antara iblis beracun kuno dan dia berangsur-angsur memendek, yang membuat Zuoyu ketakutan. Kecepatan iblis beracun kuno melampaui kecepatan penatuan Nanshan, dan dengan kata lain, kekuatan iblis beracun ini jauh di atas para tetua Nanshan, dan hampir mendekati level kepala sekolah sekte tersebut. Orang di depan, aku ingat kamu. Ketika aku baru bangun, kamu ada di dekatnya, dan kamu melarikan diri nanti.
Suara memekakan telinga datang dari kabut hitam di belakang Zuoyu, yang membuat wajahnya sangat pucat. Jelek, jika ini terus berlanjut, dia akan ditangkap oleh iblis beracun ini. Tiba-tiba, melolong garing terdengar dari langit, yang memberi Zuoyu rasa aman yang tidak dapat dijelaskan, karena dia tahu bahwa prajurit Parubaya akan datang. Mendengar lolongan elang, iblis beracun di kabut hitam meraung, berbalik dan terbang menjauh, dan tidak terus mengejar Zuoyu, yang membuat Zuoyu merasa tidak bisa dipercaya, jelas lolongan elang membuatnya takut. Seekor elang hitam besar terbang dari kejauhan dalam sekejap mata, mengepakkan sayapnya, dan berdiri di punggung elang itu adalah prajurit Parubaya dengan senyum damai. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku, kata Zuoyu buru-buru, menangkupkan tangannya. Bisakah kamu membiarkanku berdiri di atas senjata sihir terbangmu? Pria Parubaya itu berkata dengan senyum tipis, dia sangat terkejut ketika melihat astrolabe Zuoyu dan sangat ingin tahu tentang itu. Zuoyu mengangguk, lalu mengendalikan astrolabe dengan pikirannya, membuat astrolabe lebih besar, sebesar aula kecil, memungkinkan elang raksasa berdiri di atasnya. Seperti yang diharapkan dari harta yang diperoleh, itu harus berasal dari tangan yang abadi. Pria Parubaya itu berkata dengan heran, harta yang diperoleh dimurnikan oleh manusia. Dis ini diperoleh di kota iblis pada saat itu, Zuoyu ingat bahwa ada seorang lelaki tua yang misterius dan kuat di kuburan ras iblis, tetapi ketika kota iblis jatuh ke dalam jurang iblis, lelaki tua itu tidak muncul. Zuoyu diduga kuburan klan iblis dibangun oleh lelaki tua itu. Zuoyu tahu bahwa seniman bela diri ini tidak sejahat dan sekejam orang-orang kuat di sekte itu, jadi dia sangat lega, jika tidak, seniman bela diri ini tidak akan memberinya bunga darah. Senior, kamu adalah seorang pejuang, apakah kamu pernah hidup di dunia kultivasi? Tanya Zuoyu. Hehe, namaku Li Wei, dan aku berasal dari dunia prajurit sama sepertimu. Pria itu tertawa. Ini membuat Zuoyu tercengang. Li Wei ini adalah pendiri Akademi Jingwu. Dia menghilang 300 tahun yang lalu. Dia tidak menyangka memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Saya telah bertemu Grand Master Li Wei. Zuoyu buru-buru membungkuk. Li Wei adalah legenda di dunia seni bela diri, dan dia dianggap sebagai sosok seperti dewa, tetapi kemudian Akademi Jingwu jatuh. Tidak perlu terlalu sopan. Li Wei tersenyum dan berkata, setelah dia bertemu mata penasaran Zuoyu, dia berkata lagi, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku memiliki kekuatan seperti itu? Zuoyu mengangguk. 300 tahun yang lalu, Li Wei hanyalah puncak bawaan setelah 300 tahun di dunia monastik, dia dipromosikan ke tingkat yang mengerikan sehingga dia hampir setara dengan kepala guru itu. Anda harus tahu bahwa waktu kultivasi para guru itu berkisar antara 2 hingga 3.000 tahun hingga 10.000 tahun, sedangkan Li Wei hanya memiliki beberapa ratus tahun. Bahkan prajurit tidak bisa tumbuh begitu cepat. Kamu tidak perlu penasaran, ini semua masalah kesempatan. Jika kamu tidak memiliki kesempatan, kamu tidak akan secepat ini sekarang. Aku yakin kamu bisa tumbuh ke levelku dalam waktu singkat di masa depan. Li Wei berkata dengan ringan, dengan ekspresi di matanya penuh semangat, lagi pula, Zuoyu berasal dari kampung halamannya, dan dia memiliki peluang kaya yang sama dengannya, yang membuatnya merasa sangat baik. Senior, apakah ada pejuang lain di dunia kultivasi ini? Salah satu saudara angkatku terjebak di hutan di luar gerbang Hualing. Dia? Zuoyu diinterupsi oleh Li Wei tadi, apakah kamu berbicara tentang senior Qixiao? Wajah Li Wei juga penuh keterkejutan, Qixiao ternyata adalah saudara angkat Zuoyu. Zuoyu mengangguk. Jadi begitu. Tidak heran orang-orang sekarang mengetahui keberadaannya. Apakah kamu juga mewariskan 3 pedang abis surgawimu? Li Wei bertanya. Itu diteruskan oleh pamanku Hei, kata Zuoyu, pandai besi hitam juga mengetahui 3 pedang Tianyuan, yang diketahui semua orang. Li Wei mengangguk. Senior, bisakah kamu menyelamatkan kakak laki-lakiku sekarang? Tanya Zuoyu. Li Wei menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika memungkinkan, kami akan menyelamatkannya sejak lama. Pembatasan itu bukan pembatasan biasa. Anda akan tahu nanti, masih ada sejumlah kecil prajurit di dunia monastik, dan kebanyakan dari mereka adalah itu telah ada sejak zaman kuno, dan hanya ada sedikit prajurit muda dengan potensi besar seperti Anda,
murid saya telah berperang melawan Anda sebelumnya, dan saya melihat pertempuran itu, dan saya tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan kamu. Sebelumnya di grup seniman bela diri yang diperangi Xian Hui melawan Zuoyu, Zheng Kun. Ternyata magang Li Wei, yang mengejutkan Zuoyu, kekuatan Zheng Kun memang sangat kuat, dan dia belum mengerahkannya sepenuhnya. Kamu harus bekerja keras untuk hidup. Di masa depan, ketika seni bela diri menjadi populer, banyak orang tidak lagi diperbudak oleh beberapa sekte yang kuat. Keberadaan seni bela diri kita justru karena merugikan kepentingan sekte abadi itu, jadi mereka menyerang kita. Ini selama bertahun-tahun, berapa banyak orang biasa yang tidak bisa lepas dari nasib perbudakan mereka, kata Li Wei sambil menghela nafas. Orang biasa tidak memiliki bakat untuk berkultivasi Taoisme, sehingga mereka tidak dapat memiliki kekuatan yang besar. Mereka adalah kelompok-kelompok yang rentan, yang dibantai sesuka hati, dan nasib mereka sangat sulit. Seni bela diri sekali menang, asalkan mereka bekerja keras dan mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri, kekuatan mereka tidak lebih buruk dari para pembudidaya itu. Setelah sekte tidak memiliki kelompok manusia ini untuk melayani mereka, perkembangan sekte akan melambat. Sebagian besar dari sejumlah besar sumber daya yang mereka miliki ditambang oleh manusia ini. Zuoyu mengangguk, dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, dan Qi Xiao mengatakan hal yang sama. Kamu akan pergi ke istana Yueru, berhati-hatilah. Li Wei mengendarai seekor elang hitam dan terbang tinggi ke langit. Zuoyu sangat senang bertemu dengan sosok legendaris di kampung halamannya di dunia biara, dan dia juga tahu bahwa ada beberapa pejuang yang kuat di dunia biara, dan mereka semua mencoba menyelamatkan Qi Xiao, tetapi mereka semua gagal. Semua prajurit ini mengintai, dan tujuan mereka adalah memulihkan seni bela diri dan membebaskan manusia dari nasib buruk. Tiba-tiba mengetahui keberadaan sekelompok orang ini, Zuoyu merasa bahwa dia tidak sendirian. Astrolabe terbang dengan cepat, dan Zuoyu melihat pegunungan dari jauh menurut peta di batu giok. Dia harus menyeberangi sungai besar untuk mencapai pegunungan. Pada saat ini, Zuoyu harus merasa kasihan pada para wanita di istana Yueru, karena mereka harus berjalan di jalan yang bergelombang untuk keluar masuk sekte, dan melihat peta, masih ada jalan panjang untuk pergi. Istana Yueru. Zuoyu datang ke sungai besar, dan dia sedang mandi di tepi sungai, membasuh tubuhnya, mengembalikan wajahnya ke penampilan aslinya, dan mengenakan satu set pakaian abu-abu bersih. Meskipun tempat dia sekarang tidak kaya aura, burung berkicau dan bunga harum di mana-mana, sungai besar dikelilingi oleh hutan hijau, pemandangannya menyenangkan, dan jauh dari kawasan biara yang ramai. Dunia. Setelah menyeberangi sungai besar, Zuoyu sedang jogging di hutan, menghirup udara segar di sini setelah berlari jarak pendek. Zuoyu melepaskan astrolabe dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Semakin dalam Anda pergi, semakin aneh perasaan Zuoyu, karena tempat ini jauh dari keramaian. Secara logis, energi spiritual seharusnya tidak terlalu tipis. Hampir tidak ada energi spiritual. Masalah yang dihadapi istana Yueru sekarang adalah habisnya energi spiritual, dan masih jauhnya jarak dari istana Yueru, dan tidak ada energi spiritual, dapat dilihat betapa seriusnya masalah habisnya energi spiritual di istana Yueru. Tidak heran begitu banyak murid perempuan yang lemah mengeluarkan sumber daya kumpulkan. Memasuki pegunungan, pemandangan di sini sangat indah, tetapi Zuoyu tidak punya waktu untuk menghargainya, tetapi memikirkan masalah istana Yueru. Karena dia merasa bahwa kesulitan yang dihadapi istana Yueru tidak akan pernah sesederhana itu. Senior Cauldron Spirit, mengapa kamu tiba-tiba kehilangan aura istana Yueru? Tanya Zuoyu. Ya, ada banyak kemungkinan, seperti urat roh disegel, atau urat roh mengalami mutasi, atau mungkin terganggu oleh hal lain. Singkatnya, ada yang salah dengan urat roh. Jika istana Yueru memprediksi vena roh sebelumnya jika nadi akan mengering, biasanya dibutuhkan 1000 tahun untuk menemukan pembuluh darah spiritual baru, dan migrasi akan selesai dalam 500 tahun. Istana Yueru mungkin sedang mencari vena spiritual, tetapi belum ditemukan, kata Cao Dronling. Sangat sulit untuk menemukan pembuluh darah spiritual. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus mencari yang dapat digunakan selama lebih dari 10.000 tahun. Misalnya, Tianqi dari Tianyuanmen, itu adalah pasokan energi spiritual yang terus-menerus. Membuat peringkat Tianyuanmen di antara jajaran sekte besar.
Zuoyu mulai menghitung bantuannya dan barang-barang istana Yueru di astrolabe, dan menyimpannya dalam kategori. Pada saat yang sama, dia meminta orang-orang hijau kecil untuk memanen bunga dan rerumputan roh dan menyegelnya. Pegunungan ini sangat besar, penuh dengan pemandangan yang semarak, tetapi auranya sangat tipis. Zuoyu mengendalikan astrolabe dan waspada sepanjang jalan. Meskipun sangat dekat dengan istana Yueru, dia memiliki firasat buruk bahwa tidak peduli seberapa tipis auranya, pasti ada monster yang hidup di pegunungan seperti itu, tetapi Zuoyu tidak menemukan satupun dari mereka, bahkan binatang buas pun tidak. Setelah melewati pegunungan ini, Anda akan melihat ngarai besar, dan istana Yueru berada di sisi lain ngarai. Zuoyu melewati pegunungan dengan aman, dan melihat sebuah ngarai besar. Dengan gunung-gunung besar di kedua sisinya, Slip Batu Giok mengatakan bahwa ngarai ini sangat aman, jadi tidak perlu mengelilingi pegunungan besar itu. Bahkan jika ada bahaya, Zuoyu ingin berlari, simpan berlari kencang ke ngarai. Pada saat ini 5 pedang terbang ditembakkan dari ngarai, dengan sangat cepat. Zuoyu mengendalikan astrolabe untuk bergerak ke samping, menghindari pedang terbang itu. Bab 228 Perubahan di Istana Yueru. Tiba-tiba akan ada pedang terbang muncul di sini, dan mereka masih membunuh. Jika dia tidak memiliki kekuatan, kelima pedang terbang itu akan menembus tubuhnya sejak lama. Seseorang menyergapnya di sini, dan dia tidak merasakan siapapun, tetapi orang-orang ini memiliki metode penyembunyian yang luar biasa, tetapi dia dapat melihat dari pedang terbang bahwa orang-orang ini tidak kuat, mereka semua baru saja memasuki alam Tongsuan. Siapa itu? Teriak Zuoyu. Aku akan membunuhmu. Suara renyah datang, bergema di ngarai. Ternyata seorang wanita. Gadis, kamu pasti murid istana Yueru, aku. Sebelum Zuoyu selesai berbicara, pedang terbang itu terbang ke arahnya lagi. Zuoyu sedikit kesal, dia diundang oleh istana Yueru, tapi sekarang dia diserang dengan sangat kejam. Dia meninju pedang terbang itu, dan semburan api merah meledak, menenggelamkan pedang terbang itu, dan hanya mendengar beberapa erangan. Zuoyu memindahkan astrolabe dan terbang menuju tempat suara itu keluar, dan segera dia melihat 5 wanita muda berkemeja kuning di sebuah gua di dinding gunung. Wajah mereka semua sangat pucat, jelas dipengaruhi oleh kehancuran pedang terbang baru saja. Apakah kamu dari istana Yueru? Wajah Zuoyu menjadi dingin, dan pedang bayangan langit tiba-tiba muncul di tangannya. Selama mereka bukan dari istana Yueru, dia akan segera membunuh mereka. Wah, mereka semua telah dipengaruhi oleh obsesi besar, yang merupakan kekuatan psikis yang sangat kuat, dirancang untuk mengendalikan orang. Jika Anda ingin membuat mereka pusing dan memasukkan mereka ke dalam Mutiara Qian Kun, saya pikir pasti ada yang salah dengan istana Yueru. Kata Dingling tiba-tiba. Zuoyu mengangguk, melepaskan kekuatan mentalnya, mengejutkan mereka seketika, lalu memasukkan Orb Qian Kun, dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat ini, dia bahkan lebih bingung, kekuatan keseluruhan istana Yueru harus dianggap sangat kuat, tetapi murid-murid di bawah sektenya tidak digunakan oleh orang lain untuk kekuatan supernatural yang tidak berperasaan. Ketika Zuoyu mengarahkan astrolabe ke tengah lembah, pedang terbang di seluruh langit tiba-tiba melesat ke arahnya dari depan dan belakang. Zuoyu dengan cepat mendesak astrolabe untuk turun dengan cepat, menghindari pedang terbang besar. Menilai dari jumlah pedang terbang, setidaknya 100 orang menyerangnya sekarang. Ada sangat sedikit murid di istana Yueru, jadi pada saat ini, 100 wanita dikirim untuk mencegat dan membunuhnya di jalan. Sepertinya orang yang mengendalikan murid perempuan ini sudah tahu bahwa Zuoyu akan datang. Siapa itu? Zuoyu bertanya-tanya dalam hati, bisa menyusup ke istana Yueru untuk menunjukkan kekuatan gaib dan mengendalikan sekelompok murid perempuan berarti orang ini memiliki kekuatan tertentu, atau mungkin dia adalah seseorang dari istana Yueru. Tentu saja istana Yueru tidak akan melakukan apapun padanya, dia menduga sesuatu pasti telah terjadi pada istana Yueru. Dia tidak melawan 100 wanita ini, tetapi melarikan diri dengan kecepatan tinggi di astrolabe, dan kecepatan wanita ini tidak dapat mengejarnya sama sekali. Ketika dia hendak keluar dari lembah, masalah datang lagi. 2 dinding ngarai di depannya penuh dengan monyet. Monyet-monyet ini berbeda dari monyet biasa. Mereka memiliki bulu perak, mata hijau, dan cakar yang tajam. Suaranya bisa mengganggu semangat orang. Monyet ini juga merupakan monyet bulan yang sangat terkenal di dunia monastisisme.
Karena pada malam hari, mereka semua memancarkan cahaya seperti bulan, itulah namanya. Pada saat ini, sekelompok monyet melompat turun dari dua tembok satu demi satu, dan mereka semua bergegas menuju Zuoyu. Monyet ini juga terpesona. Ding Ling mengingatkan Zuoyu. Dengan pemikiran di benak Zuoyu, astrolabe berhenti tiba-tiba, dan terbang mundur dengan cepat, menghindari kelompok monyet bulan yang menerkam, dan kemudian dia mengendalikan astrolabe untuk naik ke langit, dan orang-orang yang mengejar Zuoyu semuanya. Saat para wanita itu juga berhenti satu demi satu, mereka tidak memiliki astrolabe seperti Zuoyu, mereka tidak takut diserang oleh guntur langit, jadi mereka tidak mengejar. Zuoyu menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa bahwa masalah Istana Yueru jelas tidak sesederhana itu. Kekuatan Istana Yueru sudah sangat kuat. Kekuatan Istana Ru melemah, atau beberapa tetua seperti kepala sekolah tidak berada di Istana Yueru, jadi mereka dimanfaatkan. Melewati ngarai, Zuoyu melihat gunung besar di kejauhan. Istana Yueru berada di puncak gunung ini, dan ada padang rumput hijau yang luas sekarang, dan gunung besar tempat Istana Yueru berada di atas. Dari padang rumput ini, unggul. Nama gunung ini adalah Yueshang, yang dipelajari Zuoyu dari pengantar pada batu giok. Kecepatan astrolabe sangat cepat, yang menghemat banyak waktu Zuoyu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat menggunakannya di tempat yang jarang penduduknya. Segera dia sampai di kaki gunung Yueshan, dan saat ini, dari gunung banyak wanita muda dan cantik bergegas turun, wajah mereka tanpa ekspresi, mata mereka kusam, dan mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan akal. Para wanita ini melepaskan pedang terbang, senjata sihir, jimat batu giok, dan metode serangan lainnya untuk menyambut Zuoyu. Ini membuat Zuoyu sangat tertekan, dia datang ke Istana Yueru ini untuk pertama kalinya, dia seharusnya menerima sambutan hangat, tetapi sekarang murid perempuan Istana Yueru menyerangnya dengan putus asa. Dan dia belum bisa melawan, lagi pula pikiran para wanita ini telah dikendalikan oleh orang lain. Latih 9 naga Chisain! Teriak Cao Dronling. Zuoyu melawan dan mengelak pada saat yang sama, meskipun dia sangat kuat, dia akan terluka sampai batas tertentu jika dia diserang oleh serangan semacam ini. Zuoyu mengangkat napas dan fokus, dan melolong panjang, seperti raungan naga, menyapu seluruh gunung bulan. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Zuoyu. Awalnya, dia hanya berencana untuk menenangkan para murid perempuan ini biarkan dia pergi. Tetapi sekarang saya tidak menyangka bahwa wajah para murid perempuan ini menunjukkan pandangan kosong, dan kemudian mereka terkejut dan malu. Melihat kekacauan di padang rumput dan ekspresi wajah Zuoyu, mereka langsung menebak apa yang baru saja mereka lakukan. Apakah itu Tuan Zuo? Seorang wanita berkemeja putih yang sangat kuat bertanya dengan suara rendah, wajahnya penuh rasa malu. Zuoyu mengangguk, melepaskan 5 wanita di Mutiara Qiankun, dan kemudian membangunkan mereka dengan suara 9 naga Chiza setelah obsesi mereka dikeluarkan, ekspresi mereka seperti wanita. Tuan Zuo, saya benar-benar minta maaf. Untungnya, Anda tidak terluka, jika tidak, kami akan melakukan kejahatan serius. Wanita berkemeja putih itu menundukkan kepalanya dan berkata, dan wanita lainnya membungkuk dan meminta maaf kepada Zuoyu. Zuoyu tidak menyangka bahwa 9 naga Chisain akan memiliki efek seperti itu, dia berkata dengan senyum lembut di wajahnya yang tampan, gadis-gadis, jangan salahkan dirimu, ini hal yang bisa dimaafkan. Zuoyu menatap wanita berbaju putih, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Banyak murid wanita Istana Yueru tumbuh di istana, beberapa dari mereka belum pernah melihat pria sebelumnya, mereka melihat pria yang begitu tampan dan kuat, sangat penasaran, dan menatap Zuoyu dengan tenang. Pada saat ini, sekelompok wanita terbang keluar dari lembah, wanita-wanita ini juga tersesat, mereka mengendarai astrolabe dan terbang dengan cepat, dengan raungan panjang, mereka melepaskan suara 9 naga, mengguncang mereka. Saat ini, total ada lebih dari 500 murid perempuan yang berkumpul di sini, dan semuanya cantik dan menawan. Istana Yueru ini hanyalah negeri dongeng yang diimpikan para pria. Yang mengejutkan Zuoyu bukan hanya ini, tapi ini dengan kekuatan wanita itu, sebenarnya ada 300 orang yang semuanya berada di alam Tongshuan. Di mana ada begitu banyak murid di gerbang 9 naga. Hanya ada begitu banyak murid di alam Tongshuan. Zuoyu dapat membayangkan bahwa akan ada lebih banyak murid di alam Tongshuan di puncak Gunung Bulan.
Meskipun ada beberapa murid istana Yueru, semuanya memang sangat kuat. Ini memang kekuatan yang tidak lemah, pantas saja sekte lain selalu takut dengan kekuatan istana Yueru. Orang yang paling kuat di sini adalah wanita berbaju putih pada tahap akhir dari tahap Shaiyuan, bernama Xiangyan. Saat ini, wanita lain sedang beristirahat di padang rumput. Pikiran mereka dikendalikan. Meskipun mereka telah pulih, mereka masih sedikit pusing. Nona Xiangyan. Kamu bisa memanggilku Xiangyan saja. Xiangyan menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Ketika Zuoyu baru saja melihat Xiangyan, dia pikir dia adalah wanita yang sangat pemalu, tetapi sekarang setelah mengobrol dengan Zuoyu untuk beberapa patah kata, dia menemukan bahwa dia sangat lincah dan sedikit nakal. Xiangyan memiliki mulut ceri kecil, wajah bulat dan imut, dan sepasang mata yang sangat lincah. Saat dia melihat Zuoyu, dia selalu memancarkan cahaya aneh. Ciri-cirinya yang mengesankan tidak terbatas pada ini, tetapi tubuhnya yang unik, aroma di tubuhnya, yang membuat orang merasa segar dan menyenangkan. Xiangyan dan Zuoyu sedang duduk di halaman rumput yang lembut. Saat ini Zuoyu melihat bahwa kulit Xiangyan meningkat pesat, dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi di istana Yueru, dapat dilihat seberapa kuat orang itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Singkatnya, saya mendengar jeritan melengking di malam hari, dan saya kehilangan kesadaran setelah sakit kepala. Ketika saya bangun, saya melihat Tuan Zuo, kata Xiangyan Yao dengan kepalanya. Zuoyu berdiri, berjalan mendekat dan bertanya kepada wanita lain, mereka semua sama dengan Xiangyan. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan naik dan melihat sendiri, kata Zuoyu dengan wajah serius. Mampu menampilkan area serangan mental yang begitu luas, dapat dilihat bahwa kekuatan mental pria itu pasti tidak lemah. Tuan Zuo, apakah ini baik-baik saja? Xiangyan berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Zuoyu melepaskan astrolabe dan naik dengan cepat. Begitu dia mencapai puncak, dia bisa merasakan aura tipis. Aura sekte besar sangat tipis, tidak heran istana Yueru sangat gugup. Ketika hendak mencapai puncak, Zuoyu berhenti, dan dia melepaskan burung layang-layang untuk terbang, tetapi dia hanya melihat sekelompok besar bangunan klasik dan sederhana, tetapi kehilangan kontak, dan burung layang-layang mati. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, menggunakan kekuatan magisnya untuk terbang, dan melihat bangunan yang anggun dan sederhana itu. Tidak ada dinding atau gerbang di sini. Ada alun-alun besar di sisi gunung, tetapi penuh dengan orang. Para wanita berbaju kuning berdiri di sana dengan hampa, dan mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan akal. Di bagian lain alun-alun, ada dua wanita tua dengan telapak tangan saling menempel, wajah mereka berubah warna satu demi satu, mereka saling bertepuk tangan. Salah satu wanita tua dikenal oleh Zuoyu, dia adalah Yusin, sesepuh dari istana Yueru. Wanita tua lain mengenakan jubah hitam, dia sangat jelek, rambutnya kuning pucat, dan dia memancarkan roh jahat di sekujur tubuhnya. Zuoyu merasakan roh jahat itu dan merasa ngeri di dalam hatinya. Itu adalah roh jahat yang unik di langit. Zuoyu dan Leng Yanxuan pernah tinggal bersama sebelumnya, tentu saja mereka tidak asing dengan ini. Bab 229 mengirim arang di salju. Ada hampir 1.500 murid perempuan di alun-alun ini, dan ada lebih dari 1.000 di antaranya di alam Tongsuan. Ini membuat mulut Zuoyu terbuka lebar karena terkejut, sungguh tidak bisa dipercaya. Ada 1.000 di sini, dan 300 di bawah. Menurut Zuoyu menakutkan, kekuatan istana Yueru memang sebanding dengan gerbang 9 naga. Dia tidak tahu bagaimana istana Yueru membudidayakan begitu banyak alam mendalam. Meskipun ada banyak dari alam Tongsuan ini, kebanyakan dari mereka berada di bawah tahap Yuanli, dan sangat sedikit dari tahap Shaiyuan, tahap Jindan, dan tahap Surgawi. Ini juga merupakan fenomena yang membuat Zuoyu bingung. Seharusnya ada 3.000 murid di istana Yueru tahun ini, dan ada 2.000 murid di sini, ditambah mereka yang keluar untuk mengurus kamar dagang Bailing, pasti ada beberapa dari mereka. Zuoyu berpikir diam-diam, karena dia tidak di Dong Yao dan sialan ini ditemukan di antara para murid, dan Qi Huaxian dan Xiao Na tidak ada di sini. Wanita tua, sumber daya surga dan tanah kematianmu lebih banyak daripada istana Yueru kami, mengapa kamu masih menerima ideku? Yusin berteriak keras. Hahaha. Tentu saja hal-hal ini tidak terlalu banyak. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu sekarang berada dalam masa kelemahan?
Tentu saja kami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Kamu memiliki begitu banyak murid cantik di sini. Aku ingin bawa mereka semua kembali ke bawahanku dan biarkan mereka mencobanya. Coba manfaat kultivasi ganda dengan murid Istana Yueru. Wanita jahat tua itu tertawa terbahak-bahak. Kamu. Yusin tersipu dan sangat marah. Dengar, sudah lama tidak ada berita, kupikir anak itu harus dibunuh oleh murid-muridmu. Jika kamu tidak mengambil risiko menggunakan trik ini untuk menahanku, dan melarikan diri sendirian, mungkin masih ada harapan, tapi sekarang, haha. Perempuan tua jahat itu tertawa lagi. Zuo Yu akhirnya mengerti, Yusin tahu bahwa dia akan datang, jadi dia menggunakan metode ini untuk menunda wanita tua itu, dan kemudian mengharapkan dia datang untuk menyelamatkannya. Telapak tangan Yusin dan wanita jahat tua itu tersedot bersama-sama, masing-masing menahan yang lain dengan kekuatan di tubuh mereka, menghisap yang lain, dan menyerang yang lain pada saat yang sama. Jika kekuatannya sama, hanya ketika kekuatan kedua belah pihak kelelahan dapatkah mereka melambaikan tangan. Jika tidak, pihak yang mundur terlebih dahulu akan terluka parah. Zuo Yu tertawa, dia tidak menyangka wanita tua ini akan meremehkan kekuatannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dialah yang melarikan diri dari mata kepala sekolah 2 kali, dan dia juga memiliki naga ajaib di tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Zuo Yu sangat kuat? Dia hanya mengandalkan sedikit kepintaran dan keberuntungan untuk membuat dunia monastik menimbulkan masalah. Jika dia benar-benar mampu, Tian Yuanmen tidak akan mau menyerahkan harta sebesar itu. Setidaknya langit kita tidak mati. Menyerahlah. Tetua Yu, berhentilah bermimpi. Wanita jahat tua itu tertawa keras. Zuo Yu mengetahui dari Leng Yanxuan bahwa sebagian besar orang di Changqiong Deadlan bangga dan sombong, karena mereka memiliki metode rahasia yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan melebihi level besar, jadi Changqiong Deadli tidak pernah melepaskan sekte itu di mata. Nyatanya, wanita jahat tua itu bukan tanpa kekhawatiran. Menilai dari suara siulan yang dia keluarkan barusan, dia tahu bahwa Zuo Yu juga memiliki metode serangan sonik, yang paling dia khawatirkan, tetapi tidak ada gerakan di bawah, yang sangat meyakinkannya. Ahem. 2 batuk kering terdengar, menyebabkan wajah wanita jahat tua itu tiba-tiba berubah, dan tubuh bayangan Zuo Yu muncul di belakangnya. Semburan energi iblis darah yang mengejutkannya, diikuti oleh kekuatan yang membuatnya takut. Pada saat ini, dia memahami kekuatan Zuo Yu. Tentu saja dia bisa mengenali roh jahat darah, dan orang yang memupuk roh jahat ini pastilah penguasa tubuh iblis emas. Yang paling membuatnya takut adalah kekuatan pedang bayangan hari itu. Nak, jika kamu berani melakukan sesuatu, langit mati tidak akan membiarkanmu pergi. Langit mati berbeda dari sekte lain. Aku adalah sesepuh dari langit mati. Jika aku mati di tanganmu hari ini, kamu akan menyesalinya di masa depan. Wanita jahat itu berkata dengan dingin, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Mengancam Zuo Yu dengan kematian langit adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup sekarang. Pada saat ini, dia juga menghadapi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan ketika kematian datang. Kakak Zuo, kamu bisa melukainya dan menyerahkannya kepada kami untuk ditangani, tetapi kamu tidak boleh membunuhnya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius, Yusin membujuk. Ini membuat wanita jahat tua itu mencibir, wajahnya penuh kesombongan, karena begitu dia berkata bahwa langit sudah mati, dia tidak perlu mati. Zuo Yu sedikit mengernyit, wajahnya sedingin es. Zaza, Raung, dan para wanita di alun-alun bangun, mereka baru saja bangun, melihat pemandangan di depan mereka, dan langsung menebak sesuatu. Mereka semua telah melihat gambar Zuo Yu, dan sekarang Yusin dan wanita tua itu saling memaksa. Mereka semua dapat berpikir bahwa Zuo Yu menyelamatkan mereka. Anak laki-laki bermarga Zuo, kamu sekarang tahu seberapa kuat kematian langit kita. Kamu sebaiknya tidak menyerangku, atau kamu akan diburu tanpa henti oleh kematian langit. Wanita jahat tua itu tersenyum bangga, menoleh untuk melihat wajah Zuo Yu. Matanya penuh dengan penghinaan. Kata-kata wanita tua itu mengejutkan para wanita di alun-alun, wajah mereka penuh kekhawatiran, mereka secara alami mengetahui kekuatan langit mati, dan mereka tidak ingin Zuo Yu dibenci oleh langit mati. Haha. Zuo Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa.
Wanita tua, aku sekarang adalah musuh dari semua sekte besar, dan bahkan orang-orang di seluruh dunia monastik ingin membunuhku, dan Istana Naga Iblis tidak akan membiarkanku pergi di masa depan. Yuan, aku telah membunuh banyak orang dari klan surgawi, dan aku memiliki pedang bayangan langit di tubuhku. Apakah menurutmu aku masih takut dikejar dan dibunuh olehmu di langit? Zuo Yu tertawa dan berkata, apa yang paling dia benci adalah diancam oleh yang lain. Wanita jahat tua itu benar-benar mengancamnya dengan metode ini. Situasinya saat ini sudah sangat berbahaya, jadi bagaimana jika dia memprovokasi kematian lagi di langit? Kata-kata Zuo Yu mengubah wajah semua orang yang hadir, dan wanita jahat tua itu gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak memikirkan situasi Zuo Yu dengan hati-hati. Kami berbeda dari sampah itu, kami. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang hitam muncul di belakang leher wanita jahat tua itu. Pedang bayangan langit Zuo Yu. Pedang dicabut perlahan, dan semua wanita menatap kosong ke tubuh pedang hitam dan merah, semuanya terkejut, karena Zuo Yu baru saja membunuh seorang tetua dari langit mati. Jika Anda membunuh para murid, situasinya akan berbeda, tetapi para tetua berbeda. Mereka berada di tingkat Ascension Realm, dan sulit untuk menemukannya dalam 10.000 tahun. Mereka berumur panjang dan kuat, dan tidak ada seorang pun berani membunuh mereka, jika tidak mereka akan menderita balas dendam tanpa akhir dari kekuatan itu. Tapi Zuo Yu, yang bahkan tidak mencapai level Golden Core, menikam tetua langit sampai mati dengan satu pedang. HMPH, hal-hal yang tidak berguna, kamu tahu bagaimana menggunakan kekuatan di belakangmu untuk memamerkan kekuatanmu sepanjang hari. Zuo Yu menghunus pedangnya dengan penuh semangat, darah menyembur keluar dengan keras, Zuo Yu dengan cepat mengayunkan pedang bayangan langit lagi, dan menusuknya. Gantian wanita tua di tengah, keluarkan ramuan emas. Ini mengejutkan orang-orang yang hadir lagi. Setelah membunuh orang yang hebat, dia mengumpulkan rampasan seperti orang normal. Kakak Zuo, aku sangat mengagumi keberanianmu. Yusin hanya bisa tersenyum kecut, apalagi yang bisa dia katakan? Elder Yu, hari ini aku merusak perbuatan baiknya, dan tidak mungkin dia tidak membalasku di masa depan. Akan ada lebih banyak masalah, dan cepat atau lambat dia akan menghadapi kematian dengan langit. Membunuh wasiatnya lebih awal menghemat banyak masalah. Zuo Yu tertawa, dan senyum santai dan alami di wajahnya membuat Yusin menghela nafas. Dia sangat ingin tahu kenapa orang seperti Zuo Yu bisa bertahan sampai sekarang. Zuo Yu datang ke tepi gunung, berteriak beberapa kali ke bawah, dan memanggil para wanita di bawah untuk naik. Ini adalah sinyal dari apa yang mereka katakan sebelumnya. Penatua Yu, saya telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini, jadi mengapa Anda tidak memperlakukan saya dengan baik? Zuo Yu segera tersenyum saat melihat Yusin berdiri di sana dengan ekspresi pahit di wajahnya. Xiaozi, cepat dan bawa Tuan Zuo untuk beristirahat. Yusin berteriak kepada sekelompok gadis. Pada saat ini, seorang gadis pemalu dengan sosok yang sangat cantik berlari dengan gugup, Tuan Zuo, tolong ikuti saya. Gadis bernama Xiaozi berbisik. Melihat gadis pemalu berbaju ungu ini, Zuo Yu tertawa dan mengikuti, yang membuat wajah gadis itu semakin merah. Zuo Yu diatur di halaman kecil yang elegan, saat ini dia sedang makan buah spiritual dan melihat ke langit biru. Yusin datang, menghela nafas panjang, dan duduk berhadapan dengan Zuo Yu. Elder Yu, apa yang terjadi dengan faksimu? Mengapa bahkan kepala sekolahmu tidak keluar ketika hal seperti ini terjadi? Tanya Zuo Yu. Ini awalnya adalah rahasia Istana Yueru kami, tetapi Anda memiliki kebaikan yang besar untuk Istana Yueru kami, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Sejujurnya, Istana Yueru kami telah menyebabkan serangkaian peristiwa besar karena tipisnya energi spiritual. Kepala sekolah kami membawa 2 tetua untuk pergi mencari tahu alasan menipisnya energi spiritual, dan dia belum kembali selama 10 tahun, dan tidak ada berita. 6 tetua pergi untuk mengobati urat spiritual, tapi mereka dituangkan ke dalam tubuh mereka oleh energi spiritual yang sangat besar, menyebabkan luka serius. Ketika kedua penjaga berlatih dalam pengasingan, aura mereka tiba-tiba menjadi tidak teratur dan latihan mereka salah, yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Tetua yang tersisa yang lebih kuat dari saya diracuni oleh iblis beracun, dan dia masih dalam proses detoksifikasi. Jadi di seluruh istana Yueru, saya satu-satunya yang baik-baik saja, dan saya adalah wanita tua yang paling lemah di antara para tetua.
Mata Zuoyu melebar, dia sangat terkejut, dia menghitung, dan ada 12 tetua di Istana Yueru, tetua dari Ascension Realm. Hanya saja Yusin satu-satunya yang bisa menjadi sutradara sekarang. Lalu bagaimana dengan Sister Yao dan Sister Lan? Zuoyu bertanya. Mereka semua mundur di lingkungan rahasia, dan mereka akan segera keluar, kata Yusin. Zuoyu akhirnya mengerti bahwa situasi di Istana Yueru sangat buruk sehingga jika menyebar, akan sangat berbahaya. Zuoyu mengeluarkan semua sumber daya yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Yusin. Ini adalah upaya terbaikku, kata Zuoyu. Yusin hanya menyapu sedikit, dan tertegun sejenak. 1 miliar batu roh. Berapa banyak senjata ajaib? Ada bunga roh dan rumput roh berkualitas baik yang tak terhitung jumlahnya. Ada sebanyak 30.000 pil iblis. Ada juga beberapa pil dan resep. Ini. Yusin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zuoyu, yang telah menghindari segala macam pengejaran, dapat mengumpulkan koleksi seperti itu. Pil banyak sumber daya. Banyak hal yang menjadi trofi Zuoyu, terutama di Kepulauan Changlang, yang menyita sebagian besar sumber daya Pulau Changhaimen dan Delima. Sama-sama. Zuoyu tersenyum sedikit. Saat ini, Yusin hanya ingin khawatir tentang semua murid aktif yang keluar, berlutut ke Zuoyu, dan berterima kasih atas kebaikannya yang besar, karena sumber daya yang diberikan Zuoyu seperti mengirim arang di salju, memungkinkan mereka untuk melanjutkan budidaya mereka dan mempertahankan operasi normal Istana Yueru, setidaknya itu dapat memulihkan beberapa tetua dan memastikan keamanan dasar Istana Yueru. Bab 230 menghadapi bencana. Istana Yueru lajang dan lemah. Jika Anda tidak bergegas dan membiarkan para tetua itu pulih, akan sangat berbahaya jika Istana Yueru diserang, terutama mereka yang terbunuh oleh langit seperti terakhir kali di Ascension Realm serangan diam-diam. Zuoyu menyarankan untuk menemui penatua yang diracuni, karena dia memiliki banyak obat mujarab penawar di tangannya, mungkin dia bisa mencobanya. Dia mengikuti Yusin ke sebuah ruangan, hanya untuk melihat seorang wanita tua dengan wajah abu-abu dan asap hitam keluar dari seluruh tubuhnya. Wanita tua itu sedang duduk bersila di tempat tidur saat ini, menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menekan racun, mencegah racun merusak tubuhnya. Shenshen Huadu Pil dan Bayu Chiang Pil dapat mendetoksifikasi dia, kata Cao Dronling. Zuoyu buru-buru mengeluarkan 2 botol batu giok, dan menuangkan 2 pil dengan aroma obat yang kuat, langka. Beri makan tetua ini. Zuoyu menyerahkan kedua pil itu kepada Yusin. Yusin mengangguk penuh terima kasih, mengambil pil itu dari tangan Zuoyu, dan memasukkannya ke mulut tetua. Melihat Istana Yueru sangat miskin saat ini, Zuoyu dapat menebak bahwa Istana Yueru pasti bertahan untuk sementara waktu, dan mungkin ada banyak peristiwa penting yang telah menyebabkan semua sumber daya Istana Yueru dikonsumsi, jika tidak mungkin untuk mengeluarkan bahkan pil detoksifikasi tingkat misterius. Pil Chiang Giok putih Zuoyu hampir habis untuk pil penyelamat jenis ini, bahan obat langka diperlukan untuk setiap batch pemurnian, tetapi tidak banyak pil yang dapat disuling. Setelah penatua meminum 2 pil ini, dia mulai menyempurnakan kekuatan obatnya, dan kegelapan di wajahnya berangsur-angsur memudar, tetapi dia masih sangat lemah dan perlu pulih. Tetua ini akan pulih setelah beberapa hari pemulihan, bawa aku menemui tetua lainnya, kata Zuoyu dengan lembut. Yusin mengangguk, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Zuoyu berani menyinggung begitu banyak musuh, karena dia memang memiliki sejumlah dukungan, menilai dari sumber daya di tangannya, dia hampir dapat mempertahankan sekte kecil dan menengah untuk jangka waktu tertentu. Setelah Zuoyu melihat 2 tetua yang melakukan kesalahan dalam kultivasi mereka, dia berkata, kedua tetua ini telah merusak jiwa. Awalnya, mereka hanya perlu meminum beberapa pil seperti menutrisi jiwa untuk bangun, tetapi butuh waktu terlalu lama. Untuk lama, jiwa mereka sekarang melemah, dan masalahnya sangat serius. Mendengar kata-kata Zuoyu, wajah Yusin penuh rasa malu, dan dia menghela nafas dan berkata, meskipun tidak banyak pil penyembuhan jiwa di Yueru kami istana, tapi masih ada beberapa, hanya saja ada pengkhianat di Istana Yueru kita. Setelah pelacur itu melihat Istana Yueru kita dalam masalah, dia menculik semua pil bagus di istana, dan dia memasuki langit untuk mati, jadi kami langit tahu segalanya tentang Istana Yueru.
Istana Yueru ternyata pengkhianat. Ini membuat Zuo Yu sangat terkejut. Istana Yueru selalu baik kepada murid-muridnya, tetapi masih ada pengkhianat, yang menunjukkan betapa kejamnya hati wanita yang mengkhianati Istana Yueru. Kekuatannya tidak rendah, kata Zuo Yu. Ya, dia berada di puncak alam Tongsuan, dan dekrit alkimia sangat tinggi, jadi dia mengurus semua pil di Istana Yueru kita, kata Yusin. Setelah para tetua di Istana Yueru memurnikan pil yang bagus, mereka tidak akan menyimpannya secara pribadi, tetapi menyerahkannya ke departemen dan menyimpannya. Jika seseorang membutuhkannya, mereka dapat meminumnya kapan saja. Semua pengkhianat diculik. Zuo Yu mengeluarkan botol batu giok. Dia tidak berharap untuk menggunakan pil di dalamnya suatu hari nanti. Pil jenis ini lebih berharga daripada pil Ciang Giok putih. Meskipun itu adalah kelas misterius bermutu tinggi, nilainya adalah pasti tidak kalah dengan pil kelas rendah bermutu rendah. Yusin memperhatikan saat Zuo Yu menuangkan dua pil yang terlihat seperti inti mata naga, dan mengerutkan kening dengan hati-hati. Dia telah hidup setidaknya selama lebih dari 2000 tahun, tetapi dia tidak dapat mengenali pil ini. Pil jenis apa ini? Yusin bertanya. Kedua pil itu tidak memancarkan aura apapun, jika bukan karena kemilau yang mengelilingi pil itu, Yusin benar-benar mengira itu adalah dua inti lengkeng. Hei, pil kondensasi jiwa 3 putaran. Zuo Yu tersenyum, dan menyerahkan pil itu kepada Yusin. Yusin mengambilnya dengan tangan gemetar. Dia pernah mendengar pil semacam ini sebelumnya, tetapi dia hanya melihatnya di buku-buku kuno. Itu adalah pil kuno yang resepnya hilang, tetapi Zuo Yu tidak menyangka pil itu ada. Zuo Yu menemukan bahwa para tetua ini tidak semudah yang dia bayangkan, mereka semua berambut putih dan memiliki beberapa kerutan. Bagi seorang wanita yang telah hidup selama 1000 tahun, tidak buruk jika mereka bisa merawat mereka seperti itu. Ini. Tanpa mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang besar, Yusin tidak banyak bicara, dia memberikan pil ini kepada kedua tetua. Zuo Yu memperoleh pil jiwa konsentrasi 3 putaran dari rumah Ling Suzi. Ada 12 pil dalam botol, yang dirancang khusus untuk menyembuhkan luka jiwa. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak Askendans. Setelah mencapai alam Ascension, mereka memiliki kekuatan yang besar. Umumnya setelah cedera fisik tidak akan berdampak banyak pada mereka, tetapi jiwa mereka adalah yang paling lemah, umumnya cedera disebabkan oleh cedera jiwa. Memulihkan jiwa sangat sulit dan memakan waktu, jika jiwa terluka saat seluruh orang dalam keadaan koma, jiwa secara bertahap akan melemah hingga menghilang. Kedua tetua itu dalam keadaan seperti itu. Setelah Zuo Yu mengetahui bahwa ada pengkhianat di Istana Yueru, dia bahkan lebih mengkhawatirkan keamanan Istana Yueru saat ini. Jika langit mengirim banyak orang, maka Istana Yueru dan dia akan sangat berbahaya. Apakah pengkhianat itu tahu apa yang terjadi di sini? Zuo Yu bertanya. Dia tahu, karena dia kembali dengan tenang terakhir kali, belum lagi wanita tua yang sudah meninggal itu telah mengirim semua ini kembali ke langit. Yusin menghela nafas. Bagaimana dia melakukannya? Zuo Yu mengerutkan kening. Ini adalah metode rahasia kematian langit. Ini dapat mempertahankan ingatan seseorang sebelum kematian. Ingatan ini seperti angin, tidak terlihat dan tidak berwujud. Perlahan-lahan melayang kembali ke kematian langit, jadi Yusin tidak berlanjut. Awalnya Zuo Yu berpikir bahwa selama Istana Yueru tidak menceritakan tentang pembunuhan wanita tua jahat itu seharusnya bisa menutupinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa langit memiliki metode rahasia seperti itu, tidak heran Yusin ingin membujuknya saat itu. Zuo Yu mengikuti Yusin ke ruang kungfu, dan melihat keenam tetua yang terluka parah akibat dampak aura, mereka semua saling menyembuhkan satu sama lain. Begitu dia memasuki ruang latihan, Zuo Yu merasakan aura tirani berkeliaran di ruang latihan, yang dipaksa keluar dari tubuh keenam tetua. Keenam tetua ini tampaknya seumuran dengan Yusin, dan mereka menutup mata dan fokus untuk menyingkirkan aura tirani di tubuh mereka. Denyut spiritual Istana Yueru tidak sederhana, tetapi ada hal seperti itu? Seru Cao Dronling. Apa? Zuo Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuh spiritual. Vena spiritual yang dimiliki oleh Istana Yueru dapat dikatakan berkualitas sangat tinggi. Vena spiritual telah melahirkan kebijaksanaan spiritual, sehingga vena spiritual telah melahirkan tubuh spiritual, tetapi tubuh spiritual ini sangat keras.
Pada saat ini waktu tidak dikendalikan oleh urat roh membuat mereka seperti ini, kata Cao Dronling. Lalu bagaimana cara menyelamatkan mereka? Zuo Yu bertanya. Hei, apakah kamu masih membutuhkanku untuk mengajarimu cara menangani tubuh roh? Cao Dronling tertawa. Cao Dron Spirit awalnya adalah Cao Dron Spirit dari Lingsu Cao Dron. Dia telah bersama Ling Suzi untuk waktu yang lama, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Kemudian, dia juga menyatu dengan sisa jiwa dari Tongtian Cao Dron pada tingkat yang abadi, dan belajar lebih banyak, jadi bagi Zuo Yu, Ding Ling seperti seorang guru, selalu bisa menjawab banyak pertanyaan untuknya. Zuo Yu meraung dengan saksama, dan suara 9 naga meraung keluar. Suara raungan naga terdengar di aula utama Istana Yueru, menyebabkan banyak murid langsung panik, dan Yusin bahkan lebih ketakutan. Tidak bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan, tetapi bagi para tetua yang berkonsentrasi pada penyembuhan, itu fatal. Segalanya tidak seburuk yang dibayangkan Yusin, karena setelah Zuo Yu meneriakkan suara Ciza 9 naga, aura di ruang latihan tiba-tiba mereda, dan keenam tetua diselimuti kabut putih. Mereka semua adalah roh. Berevolusi dari aura dan memiliki semangat tersendiri. Tetua, kamu mungkin juga menyerap aura ini. Kata Zuo Yu, karena kebijaksanaan roh-roh ini telah terhapus oleh suara Ciza 9 naga Zuo Yu, dan mereka kehilangan perlawanan. Ini awalnya adalah hal-hal yang sangat sederhana, tetapi para tetua ini tidak tahu, dan tubuh roh itu menyatu dengan kekuatan di tubuh mereka, tetapi tubuh roh tidak mau mematuhinya, jadi ketika tubuh roh menjadi gila, tidak hanya menyebabkan mereka tubuh ke kekuatan di dalam kacau, dan mereka menyerang roh mereka dari waktu ke waktu. Zuo Yu menjelaskan hal ini kepada mereka dengan hati-hati, dan setelah mendengarkan mereka, mereka semua merasa bahwa hidup mereka sia-sia, dan tidak ada dari mereka yang tahu banyak. Apakah tuanmu mengajarimu ini? Yusin bertanya dengan rasa ingin tahu. King Wuchen itu tidak layak menjadi tuanku. Zuo Yu berseru, bukan karena dia sombong, dan King Wuchen bahkan tidak menganggapnya sebagai murid. Tapi Yusin memiliki ekspresi alami di wajahnya, dia menduga Zuo Yu pasti memiliki seorang ahli di belakangnya, jika tidak, Zuo Yu tidak akan pernah tumbuh begitu cepat di usia yang begitu muda. Tapi sulit baginya untuk menebak tinggi pria jangkung ini, dia juga tahu bahwa ada banyak prajurit kuno di dunia kultivasi ini, ada murid yang berlatih seni bela diri di Istana Yueru, yang diperbolehkan di Istana Yueru. Meskipun para tetua Ascension Realm ini memiliki kekuatan yang besar, pengalaman mereka tidak sebaik Cao Dron Spirit, dan sumber daya mereka tidak sebanyak Zuo Yu, jadi Zuo Yu dapat mengeluarkan mereka dari masalah hari ini. Gemuruh. Terdengar suara keras disertai getaran keras, seluruh Istana Yueru bergetar, suara itu berlanjut, Istana Yueru diserang. Mengapa orang-orang dari langit dan kematian datang begitu cepat? Kata Zuo Yu, saat ini seluruh Istana Yueru diselimuti kejahatan. Kematian langit sangat jauh dari Istana Yueru kita, dan dapat dicapai dalam beberapa hari. Ketika wanita tua itu datang menyerang kita, ada orang di sekitar mereka, kata Yusin, berjalan cepat ke alun-alun, melihat ke langit di atas roh-roh jahat dengan wajah yang sangat bermartabat. Tempat kematian langit sebenarnya berada di dekat Istana Yueru, yang membuat otak Zuo Yu bermasalah. Jika Istana Yueru tidak dapat bertahan dari malapetaka ini, ia akan ditelan oleh tempat kematian langit. Xiangyan, pergi dan aktifkan susunan perlindungan gunung. Yusin berkata, dengan cetakan tangannya, dia melepaskan semburan kekuatan untuk menahan serangan dari udara. Sekilas, Zuo Yu tahu bahwa orang-orang di langit dan orang mati sedang menguji kekuatan Istana Yueru. Jika Yusin adalah satu-satunya yang melawan di sini, itu berarti para tetua Istana Yueru lainnya telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.